pemirsa, saat ini tim siaran Bungkus YouTuber AM Sertifikasi Sarjana Ilmu Komunikasi berada di ruang kantor Kepala Badan BPKAD, Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah atau disebut BPKAD. Sejauh mana tentang pengelolaan atau tugas pokok dari BPKAD ini, kita akan berwawancara eksklusif bersama Kepala Badan, yaitu Bapak Solahuddin SI MSI. Pak Solahuddin, selamat sore. Selamat sore. Ya, Pak Solahuddin, mungkin pemirsa ingin tahu, masyarakat juga ingin tahu, kalau dulu kan bagian keuangan, Ya. dulu mengelola dulu keuangan, kan kalau sekarang ada aset. Iya. Ya, mungkin Pak Solahuddin bisa sebagai Kepala Badan bisa menjelaskan BPKAD itu tupoksinya apa saja, Pak? Ya. Terima kasih Pak sudah berkenan untuk ini menghadirkan kami dalam acara Bapak. Sejak per 1 Mei Ya. saya alhamdulillah mendapatkan amanat menjadi Kepala BPKAD, di mana sebelumnya saya di BPKAD Provinsi Pak sebagai Kepala Bidang Perbendaharaan. Ya. Per Mei saya diamankan oleh Pak Bupati Kediri untuk memimpin di BPKAD ini. Iya, Kadir. Yang menjadi tugas kami adalah membantu Pak Bupati terhadap pengelolaan keuangan yang jadi urusan keuangan kami, dan selain itu keuangan juga banyak aset daerah. Jadi mungkin dari penganggarannya, penganggaran apa yang sudah disepakati bersama legislatif di DPR dan TAPD kami keluarkan ke dalam DPA, kemudian penganggarannya, proses pencairan dan pelaporannya. Artinya kalau soal pengelolaan keuangannya itu sudah ada programnya, sudah sudah terprogram maksud saya. Nah, kita mungkin menanyakan aset-aset yang bagaimana ini yang kita kelola. Aset-aset yang kita kelola ini seluruh yang menjadi aset dari Pemda Otonomi berupa tanah, kendaraan, bergerak tidak bergerak. Iya, bergerak dan tidak bergerak. Selain dari tanah, kendaraan, aset apa lagi? Yang menjadi aset-aset kita juga bisa jadi mungkin gedung perkantoran, gedung sekolah, atau gedung kesehatan atau pendidikan juga. Dimanapun aset itu terdata di sini. Terdata. Kalau berbicara aset, mungkin bisa diklasifikasikan berapa banyak aset yang kita kelola? Seluruhnya karena juga meliputi dari aset-aset yang ada di kabupaten, di Pemda, maupun ada di kecamatan-kecamatan, seperti gedung sekolah, puskesmas, pustu gitu Pak. Jadi untuk aset itu sendiri, kami lagi menggodok ini suatu semacam inovasi. Jadi saya karena bupati kita ini muda dan sangat bersemangat sekali dan dengan melek terhadap teknologi Pak. Jadi dia ingin supaya suatu laporan itu tidak monoton Pak, berbentuk tabel, terus semakin ingin jadi suatu aplikasi yang sangat informatif dan sangat membacanya menarik gitu. Kalau tadi kan kita ini, jadi seperti kami lagi coba menggarap, mudah-mudahan bisa kami realisasikan dalam APBD perubahan 2021 ini. Kami coba untuk aset ini kami membuat aplikasi di mana kita mapping aset-aset kita dalam seperti kita Google Earth. Jadi kita tunjuk lokasi kita dalam aplikasi itu bisa menunjukkan. Oh ini tanah ini punya Pemkab, tanah di Tanjung Sungai atau di kecamatan luasan. Terus posisi ini sudah tersertifikat atau ini dalam proses ada bangunan atau tidak di dalamnya, termasuk Pak. Jadi kita dengan inovasi ini kita ingin ada misalnya kita pengen ke Kecamatan Murakuang, kita mau lihat jumlah fasilitas pendidikan di situ rapor, jadi di situ bisa kita sajikan gedung SD, SMP atau begitu juga kesehatan. Jadi artinya nanti aset yang tercatat kita ini akan menjadi bahan untuk programnya, bisa jadi program ke depan mungkin. Ya, jadi pemanfaatan maksudnya. benar Pak. Jadi gini,
Jadi aset ini sangat unsur yang penting dalam tercapainya laporan yang transparan dan akuntabel itu. Jadi itu mendapat porsi yang cukup besar dari penilaian BPK terhadap pengelolaan aset sendiri. Jadi kita harapkan dengan ada aplikasi ini, siapapun yang duduk menjadi kepala BPKD atau kepala bidang aset ataupun struktural di bawahnya tidak tergantung, Pak. Jadi mungkin yang lumrah yang berlaku biasanya kalau pejabat itu diganti dia nggak tahu lagi sejarahnya. Ini tanah ini putus ya, tapi dengan kita coba mapping dan kita aplikasikan dalam bentuk aplikasi yang user friendly yang sangat mudah digunakan, kita harapkan siapapun yang menduduki pos itu mereka tahu tetap dapat menangani hal-hal. Benar. Artinya terdata betul itu. Termasuk misalnya aset-aset yang tidak terpakai lagi, tapi tetap betul didata. Ya, untuk aset-aset yang seperti sekolah misalnya ditinggalkan karena dia pindah ke lokasi baru, itu terdata. Tetap tercatat, walaupun dia mungkin kendaraan operasional. Ada yang kita mungkin sudah yang tidak layak lagi, mungkin kita akan klasifikasikan. Ini rusak berat, rusak ini itu. Kalau kita perbaiki tidak sesuai lagi dengan pemanfaatan, kita usulkan untuk dilelang atau mulai dari kendaraan roda 2 sampai roda 4. Iya. Terus roda banyak. Itu berapa banyak itu menurut catatan Bapak? Baru tapi walaupun baru kan masalah BPKD sudah paham karena dari tingkat 1 BPKD juga kan. Banyak itu aset-aset itu yang terdata yang bergerak. Cukup signifikan. Jadi kita lagi update ini Pak, kita lagi karena untuk pembuatan aplikasi kita lagi update data. Kita mau mengklasifikasikan kendaraan itu layak, rusak berat atau tidak ada lagi fisiknya. Itu kita klasifikasikan baru kita ambil tindakannya. Tapi tetap artinya didata. Walaupun cuma tinggal surat. Ya, kan itu. Ya, karena dalam pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dia tidak benar, harus ada. Lelang itu artinya bukan berdasarkan sekian tahun, artinya berdasarkan rusak berat dengan tidak. Tetap ada batasan ya. Minimal 7 tahun dijual, digunakan. Ya, tapi kalau memang usianya masih, walaupun usianya sudah 10 tahun, tapi kondisi bagus, kita tetap efektif, efisien dalam menggunakan anggaran. Karena anggaran kita ini sejak COVID ini, Pak, banyak sekali arahan-arahan dari pusat maupun kebijakan kita untuk penanganan COVID ini tersendiri. Jadi memang banyak porsi APBD kita itu. Jadi kita harapkan dari sektor lain bisa efisiensi terhadap anggaran ini. Kita masih berbicara masalah aset. Biasanya tercatat itu kan ada penggantian mobil-mobil kepala dinas, mobil sekarang. Nah itu berapa tahun sekali diganti itu biasanya? Kalau itu tidak ada ini. Kita harapkan juga karena kita kan di setiap OPD menganggarkan biaya pemeliharaan. Insya Allah barang yang kalau kita sudah anggarkan pemeliharaannya dan dengan pemakaian yang wajar, usia mobil akan bisa maksimal. Jadi kalau nanti sudah tidak layak, ya boleh diusulkan itu digantikan kendaraan biasa. Berbicara ke masalah aset yang tidak bergerak, kan ada juga hibah-hibah dari masyarakat. Dan mungkin pernah ada hibah dari pemerintah ke masyarakat soal barang tidak bergerak tanah kalau dari pemerintah sehingga dibagi-bagi misalnya? Tidak bisa. Yang ada hibah dari masyarakat bisa di suatu desa, dia mau membangun poskesdes atau pustu ataupun musola, dia menyiapkan lahan, itulah hibah. Jadi biasa dari masyarakat ke kita. Tapi artinya hibah itu hibah lepas ya? Hibah lepas. Contoh, ada di Ogan Ilir ini, saya tidak mau sebutkan. Ada yang sudah dihibahkan, tapi satu saat mau dijual. Alasannya karena tidak sesuai perjanjian hibah. Seharusnya dulu harus bangun ini, tapi ternyata dibangun ini. Nah itu bagaimana?
perjanjian seperti itu. Ke ini ya, waktu proses pendapatan hibahnya, Ya. perjanjian bisa jadi juga kita kan ada walaupun ya hibah, ada juga kita juga Ya. membiayai untuk pembuatan sertifikat, Ya. mungkin ada itu. Ya, artinya saya menanyakan itu bukan apa-apa. Kalau yang sudah mungkin sudah terjadi seperti itu kejadiannya, ke depan mungkin jangan lagi terjadi seperti Ya, itu. Kan gitu maksud ya. saya. Jadi kita untuk pembangunan kita syaratnya kita sangat prosedural. Ya, ya. Jadi kita tidak akan membangun suatu bangunan di atas suatu tanah yang Ya. statusnya belum kita Belum jelas. Ya. Ya. Takutnya ada ke dalam begitu di kemudian hari. Pak Solahuddin, berapa banyak tenaga operasional kita? Tenaga sukarelawan, tenaga PNS di kantor daerah? Kalau untuk PNS sendiri kita 40 orang, kalau TKS 35 orang. Hampir separuh. Ya. Mereka itu statusnya honor. Honor. Ya, tapi artinya ada harapan bakal mengikuti tes PNS atau ada pengangkatan tersendiri. Kalau masa pengangkatan itu kembali ke kebijakan dari pusat kan, seperti waktu zaman periode presiden sebelumnya, Ya. itu kan dia prioritas satu kategori K1, Ya. K2, itu. Tapi kan sampai sekarang ternyata yang K2 pun ada sebagian yang belum diangkat. Ya. Nah, jadi itu mungkin ranahnya dari pemerintah pusat. Aset-aset yang tidak bergerak, Bapak, itu banyak di luar ibu kota kabupaten, misalnya di kecamatan, desa, pernah ada aset-aset Di ibu kota kecamatan. ya di ibu kota kecamatan atau di desa-desa, Pak. Untuk aset yang tidak bergerak. Ya, banyak juga Pak. Banyak. Di sekolah, pendidikan, kesehatan. Ya, gitu. Kalau lahan-lahan misalnya, Lahan-lahan ada, tapi ya kita dengan aplikasi yang saya lagi coba rancang bersama teman-teman di bidang aset di BPKI Organizer ini, kami coba untuk lahan-lahan kita ambil koordinatnya Pak. Jadi kita seperti kita menggunakan Google Maps, jadi kita bisa tahu posisi, ini lahan kita, terus kita jarak tempuh dari Senai ke lahan tersebut berapa, terus kita juga agarkan untuk membuat plan ini bahwa ini aset milik Pemda Organizer. kan seperti di desa-desa itu kan ada tanah desa misalnya, itu masuk aset daerah atau aset daerah desa itu sendiri? Kalau Ya. ada desa, Desa ya, nanti tidak diambil alih untuk pendataannya oleh kabupaten. Tidak. Pak Solahuddin di ujung waktu mungkin ada yang perlu dijelaskan. Saya kira sudah jelas walaupun waktunya singkat di dalam wawancara ini. Mungkin masih ada yang perlu Pak Solahuddin sebagai kepala badan BPKD ini yang kami belum tahu tapi perlu dijelaskan. Atau mungkin ada promosi ke depan, program ke depan apa saya? untuk program ke depan, kami sangat concern sekali terhadap penanganan COVID. Jadi dengan adanya sebagian besar dana yang kita alokasikan untuk penanganan COVID, kami sangat mengharapkan dan kami coba analisa kebutuhan liquidity tersebut supaya lebih efisien di sisi lain. Seperti kalau sebelum adanya COVID kita banyak dana kita terserap untuk koordinasi ke daerah lain. Mungkin dengan COVID keterbatasan kita bisa mengikuti rapat dengan video conference. Jadi di situ kita bisa melakukan efisiensi. Dan saya harapkan juga dengan duduknya kami di sini bergabung sama teman-teman di BPKD Kabupaten Organizer ini, apapun itu menjadi lebih transparan, akuntabel, karena harapan kami yang sudah ini kan tercapai WTP 5 kali berturut-turut. Jadi beban bagi kami untuk melanjutkan WTP tersebut dengan lebih baik lagi, dengan catatan yang lebih sedikit. Terus kami coba melakukan inovasi-inovasi seperti yang lagi kami coba lagi. Jadi kalau mungkin kita buka aplikasi tadi aset tadi, salah satunya aplikasi dari bidang pelaporan kami coba menyajikan dalam bentuk aplikasi yang kita lihat bisa realisasinya Pak. Realisasinya real time itu memang akurat. Sebelumnya mungkin di sini untuk program Simda sendiri belum online. Ini kami selagi minggunya digarap supaya online. Dengan diharapkan dengan online itu pelaporan kami akan lebih update. Kemudian dari sisi dari pengelolaan keuangan dan untuk konsultan terbatas mungkin, kami akan lebih informasi akan bisa lebih
up to date, lebih real time. Jadi dengan posisi kita sekarang untuk omongan sisa segini gitu ya. Tadi Pak Kapan berbicara masalah COVID-19 ya. Iya. Kalau COVID-19 tentunya kaitannya erat sekali dengan repot pusing ya. Ya, Kalau saya rekop pusing. Kalau saya pusing dari dengan ada kaitan dengan repot pusing. Nah ini pengeluarannya yang bagaimana yang kira-kira menyulitkan kita karena dananya sudah teranggar, sudah terprogram dari awal, tapi datanya di pertengahan jalan ada repot pusing biasa kan? Untuk mungkin beberapa kegiatan, APBD sudah ditetapkan di awal tahun kita jalankan. Ternyata dapat instruksi atau surat edaran arahan untuk melakukan refocusing untuk penanganan COVID. Dalam Permendagri 77 tahun 2020 itu memungkinkan kita melakukan pergeseran sebelum APBD perubahan. Jadi dari ranah pergeseran kita coba melakukan refocusing tersebut di sana, dan kita coba menggeser kegiatan-kegiatan yang kita anggap semua kegiatan penting maksudnya diangkat, tapi kita dalam menjalankan kegiatan ada skala prioritas. Nah, mungkin pada saat ini prioritas kita adalah penanganan COVID, untuk kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Satu program yang sudah diprogramkan dengan anggaran yang sudah jelas, sudah bagus. Tapi kita tahu ada refocusing, tapi anggaran sudah berjalan. Ini bagaimana? Jadi seperti yang diamankan dari Permendagri 77 tadi, memang kita bisa melakukan perubahan, pergeseran anggaran melalui seluruh APBD perubahan. Kalau dulu mungkin kita mengenal adalah APBD itu atau ABT atau APBD perubahan, tapi dengan sekarang memungkinkan kita melakukan pergeseran, penyesuaian terhadap kebutuhan atau juknis, juklak yang turun dari pusat untuk dianggarkan. Tapi kita pasti harus mengorbankan beberapa kegiatan untuk menjalankan kegiatan menurut pemerintah lebih menjadi prioritas. Artinya kita dituntut jenius ya. Ya. Tapi saya yakin dan kepala badannya pasti ini karena berpengalaman. Pak Solahuddin, kalau masih ada yang ingin disampaikan silakan, masih ada beberapa waktu lagi, silakan. Terima kasih akhirnya kami bisa diundang kegiatan ini. Semoga kami dalam menjalankan tugas-tugas kami dalam mendukung program kegiatan Bapak dan Wakil Bupati bisa kami wujudkan yang menjadi kewenangan kami, dengan tetap mempedomani peraturan dan prosedur yang berlaku, sehingga apapun kegiatan yang kami jalankan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat dan membantu kepala daerah kami dalam mensukseskan program yang menjadi berikut. Saudara pemirsa, sudah banyak kita dengar penjelasan dari kepala badan BPKAD ini, yaitu Pak Solahuddin SI MSI. Insya Allah ini akan bermanfaat bagi kita dan kepada yang terkena refocusing, karena maklum karena sudah putusnya begitu. Mudah-mudahan penjelasan ini akan bermanfaat bagi kita semua. Lebih kurang kami mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.